Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga dengan pembacaan tadi
haji. Silakan kelompok 2. Rukun haji. Kelompok 3. Nah, kalian sudah mendapatkan materi tersebut kan? Silakan ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan dan mencari materi tersebut. Haji dan syarat haji
Sudah siap? Sudah? Habis? Oke. Nah, selanjutnya, karena materi sudah pelajari, silakan kelompok 1 dipresentasikan hasil yang kalian cari tadi di depan. Perwakilan dari kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hukum haji. Haji merupakan rukun Islam kelima. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi orang yang pertama melaksanakan. Adapun hukum ibadah haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Kewajiban melaksanakan ibadah haji ditujukan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan atau istita'ah untuk melakukan ibadah haji. Adapun persyaratan istita'ah meliputi hal berikut. Yang pertama, memiliki biaya untuk pergi ke Makkah dan kembali atau disebut biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Istilah ini dahulu dinamakan ongkos naik haji atau ONH. Yang kedua, sehat jasmani maupun rohani. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang tata cara melaksanakan haji. Yang keempat, aman selama perjalanan dari pergi hingga pulang. Yang kelima, ada kendaraan baik milik pribadi, pemerintah atau swasta. Yang keenam, wanita harus disertai mahram. Yang berikut syarat haji. Syarat wajib adalah syarat yang harus dipenuhi ketika beribadah haji. Adapun syarat wajib haji adalah Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu menjalankan ibadah haji. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kelompok 1 telah mempresentasikan materi yang telah mereka diskusikan. Selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan materi yang telah kalian diskusikan tadi. Dan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Ali Fajaa akan perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu rukun haji. Rukun haji adalah perkara yang harus dilaksanakan dalam suatu ibadah.
Adapun rukun haji adalah perkara yang diwajibkan ketika haji. Jika ditinggalkan akan membatalkan haji dan harus mengulangi lagi di tahun berikutnya. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, yaitu berniat mulai dari mengerjakan haji dimulai dari miqat. Miqat adalah batas tempat dan waktu jamaah harus memakai pakaian ihram dan berniat haji. Yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dimulai waktu zuhur hingga matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah dilakukan jamaah haji setelah tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Di Arafah jamaah disunahkan untuk membaca istighfar, talbiyah, salawat, zikir, doa untuk dirinya atau orang lain dan membaca Al-Quran. Yang ketiga wakaf atau mengelilingi Ka'bah. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Dimulai dari sudut Hajar Aswad dan posisi Ka'bah terletak di sebelah kiri. Tawaf ada 4 macam sebagai berikut. Yang pertama, tawaf qudum ketika datang di kota Makkah. Yang kedua, tawaf ifadah, tawaf rukun. Yang ketiga, tawaf sunnah dikerjakan sewaktu apabila ada kesempatan. Yang keempat, tawaf wada dikerjakan ketika hendak meninggalkan kota Makkah. Yang keempat, sa'i, yaitu dari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dimulai dari Bukit Safa diakhiri di Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul, yaitu mencukur rambut atau menggunting rambut minimal 3 helai. Dan yang terakhir yaitu tertib, yaitu mendahulukan yang seharusnya didahulukan dari rukun haji tersebut. Sekian presentasi dari kelompok ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wajib haji dan nikah haji. Yang pertama, wajib haji. Wajib haji adalah hal-hal apabila tidak dikerjakan akan menyebabkan jamaah haji dikadaidah atau denda. Adapun wajib haji antara lain, yang pertama ihram dari miqat, yang kedua mabit atau Mina atau bermalam di Muzdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat menambah jumrah, yang kelima tawaf wada, yang keenam meninggalkan segala larangan haji. Ketika seseorang meninggalkan rukun haji, maka ibadah hajinya batal. Orang yang meninggalkan wajib haji dapat menggantinya dengan membayar, maka ibadah hajinya tidak sah. Yang kedua, miqat haji. Miqat atau dikata waqta miqatan yang berarti waktu. Miqat dalam haji dibagi menjadi 2, yaitu miqat makani dan miqat zamani. Berikut penjelasan masing-masing. Yang pertama, miqat zamani. Miqat zamani adalah batas waktu yang telah ditentukan untuk melakukan ibadah haji. Waktunya adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Zulhijjah. Mulai tanggal 1 Syawal sampai akhir Fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, miqat makani. Miqat makani yaitu batas tempat yang telah ditentukan untuk memulai melaksanakan ibadah haji. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan untuk kelompok 3. Mari kita beri aplaus untuk kita semua dulu. Tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 telah mempresentasikan materinya. Yang mana materi dari kelompok 1 tadi ialah hukum dari apa materi ini? Hukum dari haji. Nah, apa hukum dari haji tadi? Kelompok 1 Wajib bagi yang pertama melaksanakan. wajib apa? Bagi orang yang pertama melaksanakan. Bagi orang yang pertama untuk melaksanakan. Nah, sejatinya Anda semua untuk setiap ibadah pasti mempunyai hukum kan? Nah, sebagaimana telah dijelaskan kelompok 1 tadi, bahwasanya hukum haji ini adalah wajib ain, apalagi untuk orang yang pertama kali mengerjakan. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis riwayat Abu Daud,
wajib itu memiliki beberapa syarat, yang mana apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka hukum haji ini bisa menjadi wajib. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi mubah. Nah, adapun syarat-syarat wajib haji, yang pertama apa tadi nomor satu? Wajib pertama Islam. Beragama Islam. Nah, tentunya untuk melaksanakan segala ibadah yang haji dan segala macam itu terutama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah berakal. Nah, berakal ini apa yang masuk berakal di sini? Tidak gila. Apa? Tidak gila, ya benar. Nah, yang masuk berakal di sini adalah tidak gila. Untuk syarat wajib haji ini, apakah orang yang gila ataupun orang yang hilang akal boleh melaksanakan wajib haji? Ya. Karena tidak memenuhi syarat wajib haji. Selanjutnya yaitu apa lagi? Balik. Nah, apa yang masuk balik di sini? Sudah apa, Bunga? Sudah mencukupi umur, sudah bisa membedakan mana
kita. Seperti ini paham nggak? Oke, kita lanjut yaitu syaratnya apa lagi? Tahalul. Apa itu tahalul? Mencukur rambut. Ya, mencukur rambut minimal 3 helai. Gimana kalau botak tadi jawabannya? Nah, maka dari itu sebelum naik ibadah haji, usahakan dulu jangan mencukur sebelum ibadah haji. Jarang ada yang merasa jago orang botak naik haji, kecuali setelah dia tahalul baru dia botak. Oke, paham? Oke, selanjutnya materi kelompok 3 yaitu adanya wajib haji. Wajib haji itu apa tadi? Kelompok 3 wajib haji. Hal-hal yang apabila tidak dikerjakan akan menyebabkan jamaah haji dengan ihram. Apa? Apa tadi wajib haji? Hal-hal yang apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan dendam. Apa yang masuk ke dendam? Dendam. Nah, apa saja yang termasuk wajib haji? Coba kelompok 3. Berhiram sesuai mikatnya. Selanjutnya mabit di mabit itu apa? Kita atau bermalam. Selanjutnya mabit di apa lagi? Melontar jumrah, ustah dan selanjutnya yang terakhir adalah nah itu wajib dari wajib haji. Kemudian lanjut ke mikat. Nah, haji ini juga memiliki mikat. Apa itu mikat? Waktu dan tempat. Sedangkan mikat ini kan terbagi menjadi 2 yang telah dijelaskan kelompok 3 apa tadi? Mikat makani dan zamani. Apa itu mikat makani kelompok 1? Makani yaitu batas tempat yang telah ditentukan untuk memulai melaksanakan ibadah haji. Nah, sedangkan kalau mikat zamani apa itu kelompok 3? Tempat mulai ihram bagi orang yang hendak melakukan haji dan umrah. Nah, jadi apa perbedaannya antara mikat makani dan zamani? Apa? Kalau makani waktu. Kalau makani waktu, kalau zamani. Nah, jadi mikat haji itu kan waktu dan tempat. Sedangkan kalau dibagi menjadi 2 yaitu ada mikat makani dan mikat zamani. Sedangkan mikat makani ini waktu pelaksanaan, kapan waktu pelaksanaannya, waktu selesainya. Nah, itu yang disebut dengan mikat makani. Sedangkan mikat zamani yaitu tempat di mana tempat pelaksanaan dari ibadah haji tersebut. Nah, paham? Paham. Oke, terakhir. Haji ini juga terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Coba lihat bukunya. Haji terbagi menjadi 3 jenis-jenis haji. Adanya haji tamattu, ifrad, dan qiran. Haji tamattu apa itu kelompok 1? Yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Mengerjakan